Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Ruy Lopez variasi Marshall ya. Jadi yang diawali dari E4 dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, baru A6. Setelah A6, gajah ke A4, kuda ke F6, rokade, barulah gajah E7. Setelah gajah E7, benteng E1 menahan pion di E4, tentunya mau gajah kali C6 ya. Tentu hitam langsung melancarkan B5 dan gajah ke B3, baru rokade ya. Jadi kalau terjadi A4 berarti anti Marshall ya, atau D3 juga anti Marshall, atau H3 juga anti Marshall ya. Jadi kalau variasi Marshall itu tentunya C3 ya. Ini terjadi varian Marshall ya. Tentu langsung D5 dilancarkan sama hitam, korban pion 1 hitam, D kali E5, D kali E kali D5 maksud kami, kuda kali D5, barulah kuda kali E5 ya. Jadi diterima kuda kali E5, baru benteng kali E5 ya. Jadi kalau langkah yang terbaik untuk hitam itu C6 ya. Jadi untuk mengimbangin putih ini C6. Jadi kalau kuda F6 itu sudah kalah ya, variasinya kalah. Jawabannya putih pernah saya upload ya. Kalau kuda F6 langsung D4 ya, tapi ini C6. Nah, ini pilihannya putih ini D4 atau D3 ya. Yang kita bahas ini D4 dulu ya. Jadi D4 barulah gajah ke D6. Setelah gajah D6 tentunya bentengnya larinya ini langsung di E1 ya. Jadi ada variasi E2, ada benteng E2 ada, nanti kita bahas satu persatu. Tentunya durasinya sangat panjang sekali ya. Jadi yang kita bahas salah satu dulu, benteng ke E1, barulah menteri ke H4 ya. Tentunya menteri H4, jawabannya putih ini langsung G3 ya. G3 atau H3 ya. Tentunya kalau H3, ini sangat blunder sekali ya untuk putih ya. Tentunya untuk pelajaran adik-adik junior yang baru belajar harus bisa mengukum kalau H3 ya. Tapi kalau G3 itu langkah yang benar ya. Kalau H3 tentunya gajah kali H3 ya. Jadi saya tunjukkan untuk pecatur, kawan-kawan catur yang baru belajar Marshall ya, tentunya pemula ya. Dan kalau kawan-kawan catur yang sudah bisa tentunya ya nggak apa-apa ya. Jadi mengikuti dulu ya. Jadi kalau yang pecatur junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur untuk pembelajaran ini ya. Jadi kalau gajah kali H3, G kali H3, barulah menteri kali H3. Jadi cara mengukumnya seperti begini ya. Tentunya dengan ancaman gajah di H2 dan ditarik lagi gajah ke G3 ya. Jadi suatu misal ini langkahnya apa ya? Langkahnya misalkan F4 ya. Langkah F4 ya langsung aja menteri ke G3, raja di F1 atau raja di H1 nantinya ya. Kuda kali F4 ya. Jadi kuda kali F4 itu tentunya mau ngecek di G2. Kalau gajah kali F4 ya makanya pakai menteri. Menteri kali F4. Jadi cara mengukumnya seperti begitu ya. Jadi kalau apa langkahnya ini? Kalau langkahnya raja di E2 ya, raja di E2 tentunya juga kalah ya. Jadi kalau raja di E2 tentu benteng ke A ke E8. Jadi apa langkahnya? Setelah menteri raja di D3 ya tentu
menteri di F5 dan disambung dengan gajah di F4 ya, tentunya langsung kalah ya. Jadi raja D2 baru gajah ke F4 ya. Jadi kalah, saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Kalau dimakan pakai gajah tentunya dimakan pakai menteri ya. Tapi kalau dia kembali lagi ke sini, raja di G1 ya, tentu langsung aja menteri ke G3 ya. Jadi cek raja di F1, nah, gitu-gitu terus kan, nggak berani masuk di lajur E ya, kita yang masuk di benteng A ke E8 ya, jadi di tempo ya. Jadi langkahnya apa ini sebagai pemain uh, putih ya. Jadi kalau pas langkahnya ini benteng di E2, nah, barulah benteng ke E6. Jadi ada langkah seperti gitu. Jadi bentengnya ikut di F6 maksudnya kan begitu ya. Jadi apa? Suatu misal ini benteng kali E6 atau gajah kali E6 tentunya kalah ya. Jadi tentunya adik-adik junior bisa melanjutkan sendiri ya. Jadi kalau pas posisi begini atau benteng ke G2 ya tinggal benteng ke F6 ya. Jadi kalau raja di G1 ya menteri di E3. Jadi kalau raja H1 ya tentunya benteng di H6 ya. Jadi langsung checkmate ya. Oke ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari tadi ya. Kalau rajanya lari ke F1 ya. Jadi pas posisi menteri G3 cek, raja lari di F1. Kalau raja lari di H1 ya sama aja. Kuda kali F4. Jadi mengancam petak yang ada di G2 sama H3 ya. Kalau gajah makan ya tentunya langsung gajah juga makan ya. Gajah kali F4. Jadi mengancam petak yang ada di H2 ya. Tentunya kalau benteng di E2 ya tetap aja benteng ke A ke E8 ya. Jadi langsung kalah karena ada ancaman eh, menteri ke H3 ya. Tentunya atau menteri di F3 tentunya langsung kalah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari H3 tadi ya. Oke. Posisi begini H3 ya tentunya langsung dikombinasi kalau H3 gajah kali H3 ya. Jadi uh, misalkan ada pertanyaan gimana Pak MN kalau gajah kali D5 dulu ya. Tadi biar ndak ikut baru makan gajah H3 ya. Suatu misal ini kalau gajah kali D5 dulu ya. Kalau gajah kali D5 dulu tentunya hukumannya beda ya. Jadi jangan makan gajah. Apa adik-adik junior yang baru belajar langkahnya gajah ke H2 dulu ya. Cek ya. Setelah raja kali H2 tentunya gajah di G4 akan mendapatkan menteri ya. Suatu misal tidak dimakan nggak apa-apa. Kalau raja geser ke H1 suatu misal ya, atau raja di F1 ya. Kalau raja saya periksa satu-satu dulu ya. Kalau raja di H1 tentunya gajah di G4 ya. Setelah gajah di F3 barulah gajah ke F4 ya. Caranya seperti gitu aja ya. Jadi kalau pas raja di G1 baru menteri di H2 ya. Jadi diurut aja ya. Raja di F3 baru raja menteri ke H1. Tentunya kalau raja di E2 baru benteng A ke E8. Cek. Kan gitu aja. Apa langkahnya ini? Kalau dipaksakan raja di gajah di E3 ya baru menteri kali G2. Tentunya langsung kalah ya. Jadi dengan ancaman benteng kali E3, gajah kali F3 banyak sekali ya langkah-langkahnya
uh, hitam ini ya. Nah, jadi apa ini? Kalau suatu misal tadi dipaksakan uh, raja di D3, ya tentunya langsung gajah di F5 cek. Ya, tentu dipukul, ditutupnya sama benteng atau gajah ya. Kalau ditutup pakai gajah ya langsung benteng kali E4 ya. Jadi kalau benteng kali H1 ya tentunya benteng di E1 cekmat ya. Paham ya? Jadi langkahnya kombinasinya sangat cantik sekali kalau melakukan kesalahan ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari ini. Apa langkahnya kalau gajah di E3 tentunya menteri kali G2 ya. Jadi kalau cara menghukum H3 itu seperti begitu ya. Jadi untuk pembelajaran junior sama kawan-kawan catur yang kelas menengah ke bawah, kalau sudah menengah ke atas ya tentunya pasti bisa ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan variasi yang raja di F1 ya. Oke. Ini saya kembalikan posisi dari gajah H2. Kalau raja H1 sudah kita bahas ya. Sekarang kalau raja di F1 ya. Nah, jadi kalau raja di F1 cara menghukumnya ya langsung aja C kali D5 biasa ya. C kali D5. Tentunya ini pion sudah balik sama 6-nya ya. Dan kalau dia tidak menerima gajah tentunya unggul hitam ya. Tentu G kali H3, menteri kali H3, baru raja di E2. Kalau raja sudah bisanya cuma raja di E2 aja nih. Raja E2 baru benteng A ke E8. Cek ya. Ini variasi tanda panah itu ada dua antara gajah E3 sama raja di D2 ya. Kita bahas gajah E3 dulu. Kalau gajah E3 apa langkahnya? Kalau gajah E3 langsung aja F5 ya. Tentunya langsung mengancam di F4 ya. Jadi kalau apa langkahnya ini suatu misal bentengnya digerakkan atau raja digerakkan ya tetap F4 menang perwiranya balik ya. Jadi kalau bentengnya yang digerakkan di H1 mungkin dengan pengaduan mau rencana pengaduan menteri ya langsung aja F4. Menteri di F1 ya percuma ya ada menteri di H5 ya cek ya. Tapi kalau menteri tadi di G1 ya tinggal menterinya pionnya makan gajah aja nggak apa-apa ya. Atau apa langkahnya ya. Atau pion makan gajah gini cukup bagus ya. Karena dengan ancaman benteng kali F2 atau E kali F2 ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Tadi kalau langkah gajah di E3 seperti gitu ya. Jadi kalau pas rajanya di D2 ya langsung aja menteri di F5. Cara penyerangannya seperti gitu ya. Menteri di F5. Jadi bentengnya ini diadu. Kalau bentengnya diadu tentunya kerjasama benteng menteri gajah ya. Kalau benteng di E3 suatu misal ya langsung aja dipen gajah ke F4. Kalau dia balik raja di E2, ini langkah yang patut ditiru ya dengan kombinasi yang luar biasa. Cuma dikasihkan aja menteri di H3, menteri G4 dulu ya. Setelah menteri G4 baru raja di E2, E1, baru dipaksa menteri di H3. Jadi langkah yang paling bagus sekali ya. Jadi ditempo menteri G4 dulu. Setelah raja di E1 baru menteri di H3 ya. Apa langkahnya ini? Jadi sudah tidak bisa apa-apa. Tentunya menteri di D3 ya cara mengobatin ya. Menteri di D3 tentunya langsung aja gajah kali E3. Gajah kali E3, gajah kali E3 baru F5 ya. Jadi langkahnya langsung menang ya. Jadi tinggal F4 aja. Apa langkahnya ini? Kan nggak ada lagi kan setelah menteri F1 ya menteri ke H5. Jadi
gajahnya kena ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau tadi suatu misal dia membuat varian gajah kali D5 dulu ya. Oke, jadi saya kembalikan ke langkah tagnya G3 ya. Oke. Saya kembalikan posisi langkah tagnya ya. Jadi langkah tagnya ini G3, barulah menteri ke H3 ya. Setelah menteri ke H3, uh, putih gajah di E3 ya. Jadi kalau gajah E3 ini saya sarankan variasi yang baru ya. Jadi biasanya gajah G4 ya. Biasanya kan gajah G4, menteri D3, barulah benteng A ke E8 ya. Jadi variasinya seperti gini ya. Yang variasi yang biasa-biasa ya, ini ada langkah yang ditunda dulu gajah G4-nya, benteng ke E8 ya. Jadi benteng E8, langkahnya ini siapa tahu kuda ke D2 atau menteri ke D3 ya. Kelihatan kan sama ya. Jadi kalau pas posisi kuda di D2 ya langsung aja gajah ke G4. Nah, setelah gajah G4 itu kan ada pilihannya dua ya. Kalau F3 tentunya ada kombinasi gajah kali G3. Tentunya bisa meneruskan sendiri ya. Kalau posisi begini ya, kalau dia jalan menteri ke C2 ya ada kombinasi lagi gajah kali G3 ya. Tentunya sangat unggul sekali kalau H kali G3, tentunya kuda kali E3, benteng kali E3, ya benteng kali E3 ya. Setelah F kali E3 ya baru diurut menteri ke G3, raja di F1 ya langsung aja menteri kali E3 dulu. Jadi mengancam cekmat yang ada di gajah di H3 ya. Tentunya dia lari raja G2, langsung disambut dengan menteri ke H3 lagi, raja di G1, barulah menteri G3 lagi. Ini tinggal milih. Kalau raja F1, ya langsung aja gajah H3 ya. Raja E2 ya benteng ke E8 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi kalau langkahnya raja D1 nggak mungkin cekmat ya. Tapi kalau dia kuda di E4 ya baru menteri di F4 ya. Jadi langsung kalah ya, kalah cepat ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari raja F1 atau raja ke H1 ya. Kalau raja H1 ya tetap aja langsung cek dulu di menteri H4 atau balik lagi raja di G1 dicek lagi raja satu baru benteng ke E8 aja, enggak apa-apa ya. Jadi kalau pas posisi benteng F1 menyerang pion F7 ya enggak usah dicegah ya, dihiraukan aja langsung benteng di E2. Tentunya langsung menyerah karena tinggal gajah kali F7 ya tinggal dihindari aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau gajah 7 ya cukup dihindari gini kan sudah tidak bisa apa-apa. Tentu dikorban-korbankan ya diterima aja kan nggak mungkin ya. Paham ya? Jadi oke, saya kembalikan posisi dari tadi. Setelah gajah ke G4 ya. Jadi posisi begini gajah ke G4, F3 sudah, kuda F3 kalah. Kalau kuda F3 bagaimana ya? Jadi kalau kuda F3 ya langsung aja menteri ke H5. Setelah menteri ke H5 mungkin dibantulah sama raja di G2 ya. Kalau gajah kali D5 tentunya dimakan biasa, raja di G2 ya langsung benteng di E6 ya, tentunya disambut dengan benteng ke F6 nantinya ya, paham ya? Oke, jadi sudah paham. Saya kembalikan posisi kalau langsung dia raja ke G2 ya langsung itu ada tanda panah langsung dikombikan aja kuda ke F4 ya, jadi langsung kan. Tentunya kalau dipukul pakai pion ya nggak mungkin karena menteri ke H3 lalu gajah di kali F3 ya nggak mungkin. Jadi kalau gajah kali F4 ya benteng kali E1 dulu ya. Jadi kalau menteri kali E1 ya gajah di
H3 dulu cek ya. Caranya menghukum seperti itu. Jadi bisa diulang-ulang nanti pemutarannya jadi biar paham betul ya. Oke ya. Paham ya? Kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini dulu. Pembahasan kami Marsal tentunya durasinya cukup panjang sekali kalau dibahas semuanya ya. Jadi nanti sambungannya Menteri D3 juga ada. Gajah di gajah di mana tuh? G3 atau G3 dulu, terus setelah itu gajah G4 ya, gajah G4 Menteri D3 juga ada ya, jadi variasinya sangat banyak sekali, tentunya durasinya cukup panjang ya, jadi harus ada part 1 dan part 2, oke, jadi jika Anda bingung, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika bingung, hubungi admin saya 081337537231. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.